Halo teman-teman penikmat cerita novel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah novel yang berjudul Pengawal Super Gadis Cantik. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 11. Kodok, kembali, teriak Dimitri Bian. Toad mendengar kata-kata Dimitri Bian, ragu-ragu sejenak, dan segera mundur. Saat kata itu mundur, Dimitri Bian melesat seperti anak panah dari tali. Tidak ada gerakan mewah, tidak ada keraguan sedikit pun, tapi niat membunuh yang tak ada habisnya. Dimitri Bian, yang tidak berniat mengambil tindakan mudah sejak awal, telah memukul hidung gangster di depan dengan keras dengan tangan besinya saat dia menerkamnya. Ada bunyi KL1K, darah yang mengejutkan muncrat seketika. Hewan itu terdengar. Dimitri Bian mendengus dingin, dan tatapan mematikan di matanya menjadi lebih intens. Memanfaatkan situasi, ia merampas senjata tajam dari tangan hewan yang hidungnya patah akibat pukulannya, dan menebas ke arah lawan kedua. Bahkan sebelum pedangnya mendekat, lawan jelas bisa merasakan aura pembunuh yang kuat. Momentum yang menyayat hati membuatnya duduk di tanah, secara ajaib menghindari gerakan membunuh Dimitri Bian. Semua gangster tercengang dan terkejut, melihat Dimitri Bian tercengang. Bukankah bosnya mengatakan bahwa orang yang ingin dia hadapi hanyalah seorang siswa SMA? Apakah ini siswa sekolah menengah sialan? Bagaimana bisa ada siswa SMA yang begitu kejam? Mereka lupa untuk melawan dan bahkan lebih lagi lupa untuk melarikan diri. Dimitri Bian menjatuhkan senjata tajam di tangannya dan berteriak dengan tegas, "Keluar dari sini!" Mendengar kata-kata tersebut, sekelompok hewan yang biasanya sombong dan angkuh itu merasa seolah-olah mendengar suara peri. Mereka tidak berani lagi memamerkan kekuatannya, menjatuhkan senjata tajamnya dan melarikan diri. Dimitri Bian menginjak perut hewan yang masih berteriak, dan berkata dengan muram, "Kembalilah dan beritahu Jasper Fargo bahwa kematiannya tidak lama lagi." Toad memandang Dimitri Bian dengan wajah bersyukur, tetapi berkata dengan nada agak menyesal, "Bos, maafkan aku." Dimitri Bian meninju anak itu dan berpura-pura marah dan berkata, "Jika kamu berani mengatakan hal seperti itu lagi, jangan ikuti aku lagi." Toad memandang Dimitri Bian dengan ekspresi lebih bersyukur. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya mengangguk dan berkata, Bos, saya ingat." Dimitri Bian mengangguk dan memperingatkan, "Hati-hati dalam segala hal mulai sekarang. Saya khawatir masalah ini tidak akan berakhir begitu saja." Jawab Katak, "Oke, ini sudah larut, kembalilah lebih awal. Ingat, kapanpun, selama aku di sini, langit tidak akan runtuh." Mata Toad merah dan dia mengangguk dengan berat. Dia menyapa, berbalik dan pergi. Dimitri Bian menoleh dan melirik Kinsey Hudson yang berdiri di pintu kelas. Gadis ini memasang ekspresi kaget di wajahnya. Dimitri Bian melirik gadis ini dan tiba-tiba berkata, "Ya, apakah menurutmu aku begitu tampan sekarang?" Kinsey Hudson menghela nafas, tetapi diam-diam berkata, Hewan ini bukan bantal bersulam." Dimitri Bian tersenyum dan berkata, Kinsey Hudson, ayo kita pulang bersama." "Bah, siapa yang bersamamu? Jangan lupa, aku pengawal yang disewa ayahmu untuk melindungimu." "HMPH, ayahku akan kembali besok, dan aku akan melihat bagaimana kamu keluar dari sini nanti." Kata Kinsey Hudson keras ketika dia tidak melihat siapapun di sekitar. Dimitri Bian juga tidak marah. Binatang ini berkulit sangat tebal. Dia tersenyum dan berkata, Bagaimana kalau bertaruh? Catalina, apa yang ingin kamu pertaruhkan?" Kinsey Hudson bertanya dengan marah. "Jika ayahmu tidak mengizinkanku keluar, lalu bagaimana kita bisa hidup damai dan harmonis di masa depan?" "Mimpi." Kinsey Hudson mendengus dingin, berbalik dan pergi. Dimitri Bian secara alami mengikuti dari belakang. Sopir keluarga Hudson menunggu tidak jauh dari gerbang sekolah pagi-pagi sekali. Setelah Kinsey Hudson masuk ke dalam mobil, Dimitri Bian juga membuka pintu dan masuk. Gadis itu memelototi Dimitri tetapi tidak mengatakan apapun. "Segera kami kembali ke villa." Begitu saya keluar dari mobil, saya mendengar semburan tawa dari dalam villa. Dimitri Bian melihat Catalina melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit. Dia selalu serius dengan kata-kata, tapi wajah cantiknya sebenarnya penuh dengan senyuman, yang sangat mengejutkan. Yang duduk di seberang Catalina membelakangi jendela, jadi Dimitri Bian tidak bisa melihat wajahnya. Namun tampilan belakangnya cukup panas. Dimitri Bian menjadi tertarik, mengabaikan Kinsey Hudson, dan berjalan cepat menuju villa. Saat dia membuka pintu dan melihat Dimitri Bian masuk, Catalina dengan cepat berubah menjadi wajah acuh tak acuh yang selalu dia tunjukkan kepada orang lain. Pria yang membelakangi jendela tiba-tiba berbalik pada saat ini. Berwarna merah muda, sosoknya sangat S3KSI, putih dan lembut, paha ramping, dan wajah halus terlihat sedikit menggoda, terutama matanya yang seperti buah persik, yang sangat menggoda. S3KSI, sangat S3KSI, panas, sangat panas. Ketika Dimitri Bian melihat gadis ini untuk pertama kalinya, dia memikirkan Kak Endom dengan cara yang jahat. "Kinsey, siapa ini?" Wanita S3KSI yang kacau itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Suaranya yang mirip sosoknya membuat tulang orang terasa kebas. "Ini menakjubkan, pengawal Kinsey," kata Catalina ringan.
"Ah, apakah ini hewan yang kamu sebutkan yang menyerang payutramu 2 kali?" Kata wanita itu sedikit terkejut. Kata-kata wanita ini membuat Catalina tersipu dalam sekejap. Dimitri Bian tertawa terbahak-bahak, matanya dengan cepat mengamati tubuh halus gadis itu, dan berkata sambil tersenyum, "Halo saudari, namaku Dimitri Bian." Wanita itu tertawa terbahak-bahak, lalu dia berdiri. Sekarang sosoknya menjadi lebih tinggi dan di bawah sepatu hak tinggi. "Halo adikku, namaku Peggy." Namanya indah, tetapi orangnya bahkan lebih cantik. Dimitri Bian memuji. Peggy segera tersenyum dan berkata, adikku sangat pandai berbicara. Saudari Selade, bisakah kamu menghapus karakter kecil itu?" Kedengarannya aneh bagiku. Peggy tiba-tiba terkikik, dan getaran dahan membuat jantung Dimitri Bian berdetak lebih cepat. Saat dia sedang berbicara, Kinsey Hudson membuka pintu dan masuk. Dia melihat Peggy, gadis itu segera meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata, Peggy, kamu di sini lagi, kamu anak hilang." Keduanya saling mengenal secara emosional. Setelah mendengar ini, Peggy segera tersenyum menawan dan berkata, Kinsey, bisakah aku mengerti bahwa kamu iri, cemburu, dan penuh kebencian? Bah, hati-hati bibiku, ayolah, kebetulan aku sangat gatal, kata Peggy dengan payutranya yang tegak, tak mau kalah. Kinsey Hudson begitu terstimulasi sehingga dia menoleh ke Dimitri Bian dan berkata, Dimitri Bian, ayolah. Dimitri Bian mendengar ini, dia segera berkata dengan integritas, Kinsey Hudson, saya orang yang murni. Dia berhenti sejenak, menatap tubuh Peggy yang panas dan lembut, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, sebagai pengawalmu, aku masih senang melakukan hal semacam ini. Peggy tiba-tiba terkekeh. Catalina berkata dengan dingin saat ini, pergi dan ganti baju, lalu keluar makan nanti. Dimitri Bian menyapa dan berbalik menuju kamar. Melihat punggungnya, Catalina berkata dengan ringan, apa pendapatmu tentang dia? Meskipun aku sedikit lebih kurus, secara keseluruhan terlihat baik, kata Peggy sambil tersenyum. Catalina tercengang, dan Kinsey Hudson bahkan berkata dengan marah, itu bukan bulu burung yang buruk. Setelah memutar matanya ke arah Kinsey Hudson, Peggy tersenyum menawan dengan mata bunga persiknya dan berkata, bagaimana mungkin seorang gadis yang belum dewasa sepertimu bisa melihat betapa baiknya pria terkemuka? Bab 12. Catalina menyetir. Dimitri Bian duduk di kursi penumpang, sementara Kinsey Hudson dan Peggy duduk di belakang. Edmonia, berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Kinsey Hudson bertanya pada Peggy. Tebak, kata Peggy sambil tersenyum. Sepertinya kamu adalah hantu berkepala besar. Dimitri Bian, aku benar-benar bersalah padamu. Mengapa kamu tidak menjadi pengawal adikku? Aku akan memberimu gaji 3 kali lebih tinggi dari gaji Kinsey Hudson. Bepergian ke Tiongkok, saya pikir itu akan berhasil. Dimitri Bian berbalik dan berkata sambil tersenyum. Bah, coba pergi, percaya atau tidak, bibiku memotongmu. Kinsey Hudson berkata dengan ekspresi pura-pura. Jangan takut, Dimitri Bian, saudari akan melindungimu. Jawab Peggy sambil tersenyum. Kinsey Hudson mau tidak mau mengambil tindakan secara langsung. Sepasang tangan giok dengan akurat menggenggam payut ramontok Peggy. Ketika Dimitri Bian melihat ini, dia terkejut dan iri. Dia sangat berharap tangannya saat ini adalah tangan Kinsey Hudson. Peggy tidak menolak ketika dia ditangkap seperti ini. Sebaliknya, dia membuat ekspresi sangat senang dan berkata dengan genit, Tuanku, Anda harus berusaha lebih keras. Kinsey Hudson dikalahkan, dan ketika dia melepaskannya, dia mengutuk dengan marah, buang-buang kuku. Peggy terkikik dan berkata, Kinsey, aku tahu kamu selalu tidak puas dengan MU. Aku punya cara, apakah kamu ingin mencobanya? Bah, aku tidak mau. Lupakan saja, awalnya aku ingin memberitahumu, kata Peggy dengan ekspresi kecewa. Hanya kamu, Kinsey Hudson berkata dengan nada menghina. Jika kamu memiliki kemampuan, katakan saja. Peggy tertawa lagi dan berkata sambil tersenyum, jika kamu memiliki kemampuan, tolong tanyakan padaku, jangan bilang tarik dia ke bawah. Kinsey Hudson sangat menghina. Hanya saja Damien jelas sedikit kecewa. Dimitri Bian tiba-tiba berbalik dan berkata dengan serius, sebenarnya, Kinsey, jika kamu ingin membuat payutramu lebih besar, aku dapat membantumu. Seberapa cepat kecepatan cahaya? Seberapa cepat kamu bisa keluar dari sini? Raung Kinsey Hudson. Dimitri Bian tersenyum dan hendak berbicara. Namun tiba-tiba Peggy mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, adikku, apa yang ada dalam pikiranmu? Beritahu aku pada adikku. Kinsey Hudson tetap diam. Dimitri Bian tersenyum ambigu dan berkata, akupuntur dapat memperbesar payutra. Benarkah? Kinsey Hudson bertanya dengan rasa ingin tahu dengan mata melebar. Peggy dan Catalina, yang sedang berkonsentrasi mengemudi, tiba-tiba tertawa. Baru pada saat itulah Kinsey Hudson menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan meninju Dimitri Bian beberapa kali dengan wajah merah. Peggy berkata dengan serius saat ini, memang benar akupunktur dapat memperbesar payutra. Saya mendengar beberapa pemilik salon kecantikan mengatakannya. Namun, sayang sekali akhir-akhir ini, saya ingin mencari seseorang yang mengetahui akupunktur untuk menemukan seseorang daripada panda raksasa. Kinsey Hudson tiba-tiba teringat apa yang terjadi ketika Dimitri Bian memberinya akupunktur tadi malam, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Kinsey, wajahmu semerah pantat monyet, kamu bisa digunakan sebagai lampu lalu lintas. Itu bukan urusanmu,
Kinsey Hudson berkata dengan marah. Dimitri Bian menoleh, tersenyum tersirat dan berkata, saudari Slade, tidak sulit menemukan seseorang yang mengetahui akupunktur. Misalnya, saya bisa melakukannya. Peggy tiba-tiba terkikik, senyuman yang membuat dahan bergetar, dan senyuman yang membuat orang beriak. Itu jelas merupakan tawa ketidakpercayaan. Dimitri Bian tidak repot-repot menjelaskan apapun dan melanjutkan. Tentu saja, cara terbaik untuk memperbesar payudara bukanlah dengan suntikan, obat-obatan, atau bahkan akupunktur. Apa itu? Kinsey Hudson tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dimitri Bian tersenyum ambigu dan berkata, tangan seorang pria. Peggy tertawa terbahak-bahak, Catalina sedikit tersipu, dan Kinsey Hudson tersipu dan berteriak pada Dimitri Bian. Binatang, keluar dari mobil. Bibi, kamu harus bertanya. Dimitri Bian tampak sangat polos. Kinsey Hudson berteriak dengan marah. Peggy tersenyum liar dan berkata, adik, kamu sangat berbakat. Semua orang di bumi tahu. Dimitri Bian tersenyum. Hotel akhirnya tiba. Catalina pergi memarkir mobil. Ketika Kinsey Hudson melihat Dimitri Bian dan Peggy berbicara dan tertawa, dia menjadi marah dan berkata dengan marah, hewan, menurutmu siapa yang lebih cantik antara aku dan Peggy? Kamu bercanda? Tentu saja. Dimitri Bian berkata langsung tanpa berpikir. Kinsey Hudson segera tertawa, dan gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lalu siapa yang memiliki sosok lebih baik di antara kita? Itu pasti kamu. Kinsey Hudson tersenyum seperti bunga persik yang mekar, dan dengan bangga berkata kepada Peggy, Edmonia, apakah kamu mendengar itu? Dimitri Bian tiba-tiba berkata sambil tersenyum, maaf, apa yang baru saja saya katakan sungguh ironis. Kinsey Hudson langsung pingsan dan melambaikan tangan merah mudanya untuk menyambut Dimitri Bian. Tang Meng tertawa terbahak-bahak, dan bunga-bunga bergetar hebat, terutama sepasang kelinci putih besar yang gemetar ke atas dan ke bawah. Belum lagi detak jantung Dimitri Bian saat melihatnya, tidak ada orang yang lewat yang tercengang. Kinsey Hudson, Catalina dan bahkan Peggy semuanya adalah wanita cantik terkemuka. Mereka akan menarik perhatian dimanapun mereka muncul sendirian. Apalagi mereka bertiga bersama-sama. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada mereka, tetapi lebih banyak mata tertuju pada Dimitri Bian. Jika mata bisa membunuh, Dimitri Bian akan menatap mereka puluhan ribu kali saat ini. Catalina meminta kamar pribadi karena dia akrab dengan bisnis tersebut. Di bawah kepemimpinan pelayan, sekelompok 4 orang berjalan menuju kamar pribadi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Kinsey, bisnis hotelmu bagus, Peggy berkata sambil tersenyum. Baru kemudian Dimitri Bian menyadari bahwa hotel ini milik keluarga Kinsey Hudson. Kata-kata Peggy, Kinsey Hudson memutar matanya ke arahnya dan berkata, hotelmu di ibu kota sepertinya jelek? Peggy tersenyum tanpa berkata apa-apa. Segera setelah memasuki kamar pribadi, Catalina memesan makanan atas inisiatifnya sendiri. Peggy tersenyum dan berkata, Dimitri Bian, ayo kita minum anggur? Perhatian yang bagus. Dimitri Bian tersenyum. Apa yang Anda ingin minum? Semuanya baik-baik saja, kata Dimitri Bian dengan rendah hati. Pelayan, tolong bawakan 2 botol Erguoto. Dimitri terdiam, gadis ini sangat tangguh. Kinsey Hudson memprotes saat ini, Anda tidak diperbolehkan minum. Saya ingat setelah seseorang selesai minum terakhir kali, dia menarik Sister Catalina dan berbicara sepanjang malam. Orang ini secara alami mengacu pada Peggy. Peggy, yang selalu tegar dan tangguh, merasa sedikit malu pada wajahnya yang cantik dan lembut setelah mendengar kata-kata ini. Di tengah makan, Catalina bangun dan pergi ke toilet. Dia keluar sebentar dan tidak kembali. Kinsey Hudson berkata saat ini, Catalina, keluarlah dan lihatlah, mengapa Sister Catalina belum kembali? Dimitri Bian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, lebih baik jika sesuatu terjadi pada Sister Catalina. Lalu aku bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan. Mulut gagak, Kinsey Hudson mengutuk. Dimitri Bian tersenyum dan meninggalkan kotak itu. Dia mendekati kamar mandi. Dimitri Bian tiba-tiba mendengar suara familiar berkata, Daniel ZH, aku tidak punya perasaan padamu. Kamu harus menyerah. Dimitri Bian tertegun sejenak, lalu dia tertawa. Dia melihat Catalina, seorang pemuda berpakaian bagus berdiri di samping gadis ini. Saat ini, wajah cantik Catalina lebih cuek dari sebelumnya. Tapi pria parubaya yang berdiri di depannya berkata sambil tersenyum main-main, perasaan bisa dipupuk perlahan-lahan. Catalina mendengus dingin, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Daniel ZH meraih lengan Catalina sambil tersenyum lucu. Lepaskan. Jika kamu berjanji untuk bersikap baik padaku, aku akan melepaskanmu, kata Daniel ZH sambil tersenyum tak tahu malu. Catalina mengayunkannya dengan keras tetapi gagal menyingkirkan hewan itu. Lepaskan. Suara Catalina tiba-tiba menjadi lebih keras. Tidak, kata Daniel ZH tanpa malu-malu. Sudah melihat banyak gangster, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Catalina tiba-tiba berbalik ketika dia mendengar suara ini, dan Dimitri menatapnya sambil tersenyum. Meskipun Catalina membenci Dimitri Bian dari lubuk hatinya, ketika dia melihatnya saat ini, Catalina tiba-tiba merasa sangat hangat di hatinya. Daniel ZH melepaskan Catalina, mengamati Dimitri dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berkata dengan nada menghina, dari mana asal sampah ini? Menjauhlah dariku. Maaf,
Aku tahu segalanya kecuali berguling. Kenapa kamu tidak menunjukkan padaku cara melakukannya? Bu, kamu sedang mencari kematian, kata Daniel ZH dengan arogan. Begitu Daniel ZH selesai berbicara, jejak keanehan muncul di mata Dimitri Bian. Dia tersenyum dan mengambil langkah ke depan. Tanpa peringatan apapun, dia tiba-tiba menendang kepala Daniel ZH. Dengan keras, kepala Daniel ZH bersentuhan paling dekat dengan lantai marmer yang keras, dan hewan itu menjerit. Dimitri Bian tidak memukuli anjing yang tenggelam itu, tetapi berkata dengan dingin kepada Daniel ZH, "Jauhi wanita ini di masa depan. Jika saya melihat Anda melecehkannya, saya jamin akhir hidup Anda akan 1000 lebih buruk daripada hari ini." Daniel ZH berjuang untuk berdiri karena malu. Tendangan Dimitri Bian tadi jelas tidak ringan. "Tunggu aku." Daniel ZH menunjuk ke arah Dimitri Bian dengan galak dan berkata. Dimitri Bian berkata dengan nada menghina, Anda dipersilakan untuk mencari pelecehan." Bab 13. Kembali ke kotak, Catalina memandang Dimitri dengan agak berbeda. Dimitri tersenyum dan berkata, Saudari Catalina, jika Anda melihat saya seperti ini, saya akan salah mengira bahwa Anda tertarik pada saya." Memiliki kesan yang baik tentang Dimitri pada awalnya, tetapi karena kalimat ini, saya menyerah sepenuhnya. Catalina mendengus dingin, mempercepat langkahnya, dan sepatu hak tingginya mengeluarkan suara yang tajam dan kuat di lantai. Mereka hendak tiba di kotak, Catalina tiba-tiba berkata, Daniel ZH bukan orang jahat. Harap lebih berhati-hati di masa depan. Saudari Catalina, kamu terlalu tidak berterima kasih. Lagi pula, aku menyelamatkanmu lagi, dan kamu memecatku hanya dengan kalimat seperti itu? Dimitri sengaja mengeluh. Melirik Dimitri Bian, Catalina bertanya, "Jikalau tidak, apa yang kamu inginkan?" Dimitri memandangi kaki ramping dan elastis gadis itu, tersenyum dan berkata, Bagaimana kalau kita menonton film bersama malam ini?" Catalina memelototi Dimitri dan membuka pintu kotak. Dimitri menatap pantatnya yang bersalju dan tersenyum ambigu. "Saudari Catalina, apakah binatang buas itu, Dimitri, mengganggumu?" Kinsey Hudson bertanya dengan marah ketika dia melihat ekspresi Catalina berubah menjadi jelek. "Tidak," Catalina berkata dengan ringan, Saya baru saja bertemu Daniel ZH dan mengobrol beberapa patah kata." "Sial, bajingan itu berkulit tebal." Kinsey Hudson berkata dengan marah, Saudari Catalina, apakah dia melakukan sesuatu padamu?" Catalina melirik Dimitri Bian secara tidak sengaja dan menggelengkan kepalanya. Gadis ini tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi sekarang, jadi Dimitri Bian secara alami lebih enggan untuk mengatakan apapun. "Siapakah Daniel ZH?" Peggy bertanya dengan penuh minat. Kinsey Hudson memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, Sama seperti binatang buas seperti Dimitri Bian, hal yang tidak tahu malu." "Kinsey Hudson, kamu memfitnah." Dimitri Bian memprotes, "Saya hanya berkulit tebal." Setelah mendengar ini, Kinsey Hudson tertawa terbahak-bahak. Dimitri Bian ngeri melihat gadis ini. Dia sudah memiliki pesona yang kuat di usia yang begitu muda. Dimitri Bian bahkan telah meramalkan bahwa jika gadis ini sedikit lebih tua, berapa banyak orang yang akan jatuh ke bawah rok delimanya. "Kinsey, siapakah Daniel ZH?" Keingintahuan Peggy. Kinsey Hudson, yang sedang dalam suasana hati yang baik setelah terhibur dengan kata-kata Dimitri barusan, kali ini tidak menanggapi gayung bersambut. Dia hanya berkata dengan nada menghina, "Lupakan saja, aku merasa mual ketika menyebut dia. Tipikal playboy, mengandalkan ayahnya. Saya wakil wali kota-kota ini, dan saya sering nongkrong di berbagai tempat romantis. Yang paling menjijikan adalah hewan ini malah mengaku sedang mencari cinta sejati Rong. Dia memulai segala macam pelecehan yang tidak tahu malu." Peggy tiba-tiba tampak tercerahkan dan berkata dengan senyum menawan, Sepertinya dia adalah anak hilang yang menunggu sebentar. Saya akan menemuinya jika saya punya kesempatan." "Menurutku tidak apa-apa, kamu sungguh sia-sia. Mungkin Daniel ZH akan berhenti melecehkan Sister Catalina begitu dia melihatmu." Peggy tersenyum dan berkata, Saya tidak bisa menahannya. Adikku sangat menawan. Tidak seperti kebanyakan orang, saya tidak punya modal untuk menjadi pelacur." "Peggy, jika kamu begitu sombong, berhati-hatilah karena bibiku akan menamparmu ke dinding dan kamu tidak akan bisa melepaskan sabuk pengamannya." Dimitri Bian, yang sedang minum sup, sangat bersemangat hingga dia muncrat. Setelah selesai makan, Peggy menyarankan pergi ke bar untuk bersenang-senang. Catalina adalah orang pertama yang menolak gadis itu. Kinsey Hudson, sebaliknya, tertarik dan dengan takut-takut menyatakan bahwa dia ingin melihatnya. Namun, Catalina menolak menyerah. Sebagai pengurus rumah tangga Kinsey Hudson, Catalina memiliki keagungan yang tak tertahankan. Setelah beberapa omong kosong, sebelum tidur, Peggy tersenyum menawan pada Dimitri Bian dan berkata, Adik yang baik, jika kamu tidak bisa tidur, kamu bisa datang dan ngobrol dengan kakak. Kamar kakak ada di atas, naik ke yang pertama di kiri." Dimitri Bian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ide yang bagus." Kinsey Hudson memarahi dengan nada menghina, tidak tahu malu." Dimitri Bian tidak pergi ke Peggy. Alasan utamanya adalah dia harus berlatih dominasi Yan Huang. Jika tidak, Dimitri benar-benar ingin pergi ke Peggy untuk berbicara tentang kehidupan. Tidak bisa berkata-kata sepanjang malam. Keesokan harinya, Kinsey Hudson bangun pagi-pagi sekali. Setelah kembali dari berlari, Kinsey Hudson sudah duduk di meja makan sambil sarapan. Melihat Dimitri Bian masuk, Kinsey Hudson ingin menyapa,
Tetapi ketika dia melihat mata hewan itu mengamati pahanya dengan tidak hati-hati, Kinsey Hudson menggigit roti dan berkata dengan samar, "Lihat adikmu, aku tidak punya saudara perempuan sepertimu, yang menginginkan payutra tapi bukan payutra, dan bokong tapi bukan bokong." Dimitri Bian jelas tidak tahu bahwa kata-kata Kinsey Hudson adalah kutukan. "Apakah kamu mencari kematian? Percaya atau tidak, bibiku memotongmu menjadi beberapa bagian. Kalau begitu kamu tidak perlu menjadi janda seumur hidupmu." Dimitri Bian berpura-pura merasa kasihan. "Pergilah ke neraka," kata Kinsey Hudson dengan marah. Cantiknya yang berwarna merah jambu cocok dengan ekspresinya, yang memiliki pesona unik. Tidak terlalu berisi, namun payutra yang sudah mulai terbentuk naik turun, cukup menggiurkan. Dimitri Bian melirik beberapa kali, tersenyum jahat, bersiul, dan masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Setelah berganti pakaian dan sarapan, Kinsey Hudson sudah mengganti seragam sekolahnya, dan sopirnya sudah menunggu di luar villa. "Sister Catalina, saya tidak akan naik mobil yang sama dengan binatang buas ini," Kinsey Hudson memprotes dengan tegas. Setelah mendengar ini, Catalina berkata dengan serius, Kinsey, jangan disengaja. Apakah kamu lupa bahwa kamu hampir diculik beberapa waktu lalu?" Kinsey Hudson yang marah tiba-tiba layu. Dimitri Bian melirik kaki Catalina sambil tersenyum, lalu masuk ke dalam mobil. Kinsey Hudson tidak punya pilihan selain masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan ke sekolah, Kinsey Hudson mengabaikan Dimitri Bian dan hanya bermain dengan tabletnya. Dimitri Bian meliriknya dan melihat gadis ini sedang bermain di Plants vs. Zombies. Namun, levelnya jelas sangat buruk. Tidak lama setelah permainan dimulai, kepalanya dimakan zombie. Dimitri Bian sangat senang, berpura-pura sangat tidak bisa dipahami dan berkata, biar ku beritahu, apakah aku sudah menyelesaikan permainan ini sepenuhnya? Bah, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Dengan ikmu, apakah menurutmu aku bisa menggertakmu? Kata Dimitri. Itu benar, Kinsey Hudson mengangguk gembira. Tapi segera, gadis ini merasa bahwa kata-kata Dimitri Bian adalah kutukan. Catalina, apakah kamu berani bertaruh dengan bibiku? Apa yang kamu pertaruhkan? Dimitri Bian menyilangkan tangannya dan bertanya dengan penuh minat. HMPH, bukankah kamu membual bahwa kamu telah melewati level tersebut? Maka bibiku akan bertaruh bahwa kamu berbicara omong kosong. Saya tidak pernah melakukan apapun yang tidak bermanfaat. Oke, selama kamu, makhluk buas sepertimu, bisa lulus ujian, bibiku akan membiarkanmu naik mobil yang sama denganku mulai sekarang. Taruhannya terlalu kecil, membosankan. Dimitri Bian sengaja memprovokasi gadis ini. Sial, apa yang kamu inginkan? Kenapa aku tidak memberimu ciuman? Kata Dimitri Bian sambil tersenyum jahat. Pergi ke neraka, saya tahu Anda akan takut. Dimitri Bian terus memprovokasi sang jenderal. Kakek, kamu brengsek, ini yang kamu katakan. Jika kamu bisa lulus ujian, bibiku akan berjanji padamu. Tapi jika kamu tidak bisa lulus ujian, keluar dari sini sekarang juga. Setuju, Dimitri Bian berkata sambil tersenyum. Kinsey Hudson memandangi wajah tersenyum Dimitri yang hampir kram, dan merasa seolah-olah dia telah dibodohi. Tapi Kinsey Hudson, yang tidak pernah suka mengaku kalah, masih melemparkan tablet di tangannya ke Dimitri dan berkata dengan nada menghina, saya ingin melihat bagaimana Anda, seorang udik, dapat melewati level tersebut. Dimitri Bian mengambilnya di tangannya dan berkata, kita akan tiba di sekolah dalam beberapa menit. Bagaimana? Apakah kamu berani berkompetisi lagi setelah pulang? Aku takut padamu, Kinsey Hudson berkata dengan nada menghina. Tak lama kemudian mobil berhenti tidak jauh dari sekolah. Keduanya keluar dari mobil. Kinsey Hudson sepertinya tidak mengenali Dimitri Bian dan berjalan menuju sekolah. Dimitri Bian mengikutinya tanpa malu-malu. Tepat setelah memasuki gerbang sekolah, Dimitri Bian sedang memikirkan alasan apa yang harus dia temukan untuk berhubungan dengan Chelsea, ketika tiba-tiba seseorang berteriak, berhenti, di mana lencana sekolahmu? Dimitri Bian dengan cepat mengangkat kepalanya dan tertegun sejenak, lalu dia tersenyum. Karena yang berdiri di depannya adalah Manson yang ditanganinya kemarin lusa. Benar-benar sebuah kata kesepakatan, bukan berarti musuh tidak akan pernah bersatu. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Bab 14. Manson juga mengenali Dimitri Bian. Seringai sinis perlahan muncul di wajah seriusnya. Dimitri Bian melihatnya di matanya dan tersenyum menghina. Manson, yang awalnya mencari Dimitri Bian, tidak menyangka bahwa hewan ini berasal dari sekolah ini. Sebagai seorang siswa, kamu tidak berani memakai lencana sekolah. Apakah kamu menganggap serius sekolah? Dia adalah Yama yang hidup di mata para siswa. Melihat dia marah, semua orang buru-buru pergi. Setelah mendengar ini, Dimitri Bian berkata dengan tenang, saya tidak memakainya. Ada apa? Tidak mungkin. Dimitri Bian adalah orang yang tidak bisa menggosok kotoran di matanya, apalagi keduanya memiliki hubungan rahasia. Begitu kata-kata ini keluar, semua siswa yang lewat memandang Dimitri Bian dengan heran. Siswa ini pasti terlalu tangguh. Dia berani mengatakan kata-kata pengkhianatan seperti itu kepada dekan siswa, Manson, yang hidup di neraka. Beberapa anak buah Jasper Fargo yang dirawat oleh Dimitri Bian di atap kemarin, semuanya memandang Dimitri Bian dengan sombong. Salah satu dari mereka dengan nada menghina memarahi, si idiot ini. Direktur Manson bahkan berani memarahinya. Tunggu, mati, tolong panggil Tuan Fargo untuk melihat hal yang bagus. Begitu dia selesai berbicara,
Orang lain segera menggema. Perhatian yang bagus, saya akan menelepon Tuan Fargo sekarang juga. Dimitri Bian tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Manson sengaja membalas dendam? Manson tidak berkata apa-apa, ekspresinya sangat ganas, dan dia mengayunkan mulut besarnya ke arah Dimitri. Ini adalah wilayahnya sendiri, dan kebencian yang ia rasakan karena dipermalukan oleh Dimitri Bian kemarin kini dapat dibalas. Dimitri Bian mencibir dengan jijik, dengan santai mengulurkan tangannya untuk memblokir, dan kemudian menendang perut Manson dengan tajam. Terdengar suara teredam, dan Manson terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Semua orang langsung ketakutan, menatap pemandangan di depan mereka dalam keheningan yang tertegun, terutama mata Dimitri Bian seolah-olah sedang melihat alien. Astaga, apakah ini manusia sialan? Hanya saja aku tidak menyangka pendatang baru ini berani menjadi sombong. Ini tragedi. Kami tinggal menunggu kabar pengusirannya. Manson berjuang untuk bangun, merasakan sakit yang menyayat hati di perutnya. Gengsi yang dia bangun di depan para siswa hancur total oleh tendangan Dimitri Bian. Bagaimana bisa Manson, yang begitu pendendam, hanya melambaikan tangannya, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, dia bergegas menuju Dimitri Bian lagi. Nasib yang sama terulang kembali. Manson terbaring tak bergerak di tanah seperti anjing mati. Dimitri Bian mendengus jijik dan tidak pergi. Manson berjuang untuk bangun. Wajahnya berubah warna menjadi hati babi, dan dia dengan enggan bergegas menuju Dimitri Bian lagi. Saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, hentikan! Dimitri Bian mencari suara itu dan melihat bahwa itu adalah kepala sekolah. Semuanya ikuti aku, kata kepala sekolah dengan wajah jelek. Bukankah itu jelek? Seorang siswa benar-benar berkelahi dengan dekan di gerbang sekolah. Sungguh tidak pantas. Jika hal ini tersiar, di mana reputasi sekolah menengah nomor 1 di kota itu, sebuah sekolah menengah atas, pergi. Tak lama kemudian, keduanya mengikuti kepala sekolah ke kantornya. Kinsey Hudson, yang baru saja menerima berita itu, bergegas kembali dan hanya melihat punggung Dimitri Bian dan Manson pergi bersama kepala sekolah. Gadis itu berkata dengan marah, binatang ini tahu bagaimana menimbulkan masalah. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat memutar nomor. Setelah panggilan tersambung, Kinsey Hudson berkata, saudari Catalina, Dimitri Bian sedang bertengkar. Panggilan itu ditujukan kepada Catalina. Saya tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain, tetapi Kinsey Hudson berkata dengan depresi, dia akan lebih baik jika dia berkelahi dengan para siswa. Dia mengalahkan dekan sekolah kami. Bersiaplah untuk bersihkan kekacauan ini, katanya dan menutup telepon. Katakan padaku, apa yang terjadi? Kepala sekolah menyalakan rokok untuk dirinya sendiri dan berkata dengan marah. Manson mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Dimitri Bian berkata dengan ekspresi sedih, saya tidak memakai lencana sekolah, dan guru ini hendak memukul saya. Saya melawan karena naluri. Dimitri Bian sengaja tidak mengatakan bahwa dia mengenal Manson. Kepala sekolah tertegun sejenak, melirik ke arah Manson, yang penuh amarah, dan berkata dengan suara yang dalam, Manson tua, ada apa denganmu? Mengapa kamu memukul seseorang padahal kamu baik-baik saja? Pernyataan ini memiliki makna tuduhan yang samar-samar. Faktanya, sejujurnya, kepala sekolah agak memihak pada motif egois Dimitri Bian. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Siapa Boliang Hudson? Dia adalah orang terkaya di seluruh provinsi Donghai dan wakil Kongres Rakyat Provinsi. Dia memiliki koneksi yang baik-baik di kota maupun di provinsi tersebut. Mansona hanyalah seorang dekan sekolah menengah nomor 1. Dia memiliki saudara ipar yang merupakan wakil direktur Biro Pendidikan. Dia jelas tidak sebaik Boliang Hudson dalam segala aspek. Tidak ada orang yang bodoh saat ini sebelum memihak. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat siapa yang akan memberi Anda manfaat terbesar. Manson sudah kesal dengan pemukulan Dimitri Bian. Setelah mendengar apa yang dikatakan kepala sekolah, dia mendengus kasar. Kepala sekolah melihat tatapan sedih Dimitri Bian, menghela nafas sedikit di dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri, Boliang Hudson, apa hubunganmu dengan pria di depanmu ini? Jika kamu tahu dia adalah duri di samping, aku tidak akan pernah menerimanya. Dimitri Bian, kamu juga. Bagaimana kamu, seorang siswa, bisa memiliki kesopanan dalam berkelahi dengan seorang guru? Kepala sekolah Ding berpura-pura menyalahkan. Bagaimana mungkin Dimitri Bian tidak mendengar bahwa kepala sekolah Ding membela diri? Dia segera berkata dengan ekspresi menyesal di wajahnya, ini salahku dalam masalah ini, tetapi karakterku seperti ini. Jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku pasti akan melakukannya. Tidak memprovokasi mereka, orang lain. Meskipun itu adalah kata yang lembut, siapapun yang tidak tuli dapat mendengarnya. Itu tetap merupakan tuduhan terhadap Manson, yang memintanya untuk mengambil tindakan pertama. Manson tiba-tiba mendengus dingin. Baiklah, sekarang kamu telah menyadari kesalahanmu. Mari kita minta maaf kepada guru Manson dan biarkan masalah ini selesai. Sebelum Dimitri Bian sempat mengungkapkan posisinya, Manson tiba-tiba berteriak, omong kosong. Jika memukul seseorang hanyalah permintaan maaf yang sederhana, akan seperti apa kekacauan di sekolah ini, dan akan seperti apa kekacauan di masyarakat ini? Kepala sekolah Ding sudah sedikit tidak senang dengan Manson. Binatang buas ini adalah orang mesum standar yang sering melecehkan guru perempuan dan bahkan siswa perempuan di sekolah. Guru Manson, apa yang kamu inginkan? Kepala sekolah Ding bertanya sambil menahan amarahnya. Melihat kepala sekolah membela Dimitri Bian,
Manson melirik Dimitri Bian, menyalakan rokok untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan ringan, saya ingin berbicara dengannya sendirian. Kepala sekolah Ding tertegun sejenak dan memandang Dimitri Bian, sedikit khawatir. Dimitri Bian tersenyum acuh tak acuh dan berkata, oke, Direktur Manson ingin berbicara dengan saya, jadi mari kita bicara. Kepala sekolah Ding mengangguk dan berkata, oke, kalian mengobrol dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan meninggalkan kantornya. Dimitri Bian duduk di sofa dan menyilangkan kaki seperti orang tua. Dia tidak merasa takut sama sekali karena dia baru saja memukuli Manson. Dia menatap mata Manson yang mengamatinya dengan sinis. Dimitri Bian berkata dengan nada menghina, "Dikatakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan? Aku bisa mengampunimu kali ini." Kata Manson tiba-tiba. Kata-kata ini agak di luar dugaan Dimitri Bian. Tapi untungnya Dimitri Bian bukanlah siswa SMA yang bodoh atau naif. "Kondisi apa, Shang Dao? Selama kamu bisa membantuku menyingkirkan wanita yang bersamamu kemarin." Manson membuat syaratnya sendiri. Dimitri Bian tertawa terbahak-bahak. Ini adalah lelucon terbesar yang didengar Dimitri Bian tahun ini. Orang sering bilang kodok ingin makan daging angsa. Memang benar Sister Catalina itu angsa. Tapi kamu lebih buruk dari belatung. Dimitri Bian berkata sambil mencibir. Ekspresi Manson terus berubah, dan pada akhirnya dia tertawa aneh. Orang yang akrab dengan Manson pasti tahu kalau reaksi Manson kali ini menunjukkan bahwa dia sedang benar-benar marah. Sambil tersenyum, dia meletakkan puntung rokok di tangannya ke tanah, mematikannya dengan kakinya, dan berkata dengan dingin, oke, bagus sekali." Karena itu, dia berdiri dan meninggalkan kantor kepala sekolah. Berdiri di kantornya, wajah Manson muram, dan matanya tidak melihat kemanapun. Setelah hening beberapa saat, Manson mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor dengan cepat. Telepon itu segera tersambung. "Saudara kelima, carilah beberapa saudara yang memiliki keterampilan bagus untuk membantuku mengepak beberapa hewan. Uang tidak menjadi masalah." Dia tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain, tapi Manson berkata dengan kejam, "Semakin kejam, semakin baik." Bab 15. Dimitri Bian dengan dekan Manson seperti roket, menyebar dengan cepat ke seluruh sekolah, terutama kelas senior Dimitri Bian, meledak, dan banyak orang mendiskusikannya secara pribadi. Hampir semua orang mengira Dimitri Bian akan dirawat, tetapi mereka tidak menyangka hewan itu kembali dengan selamat. Dimitri Bian yang berjalan perlahan ke dalam kelas seolah-olah mereka sedang melihat alien. "Aku pasti kembali untuk mengemas barang-barangku," seseorang berbisik. Dimitri Bian mengabaikan suara sumbang itu. Begitu dia duduk, Kinsey Hudson memutar matanya ke arah Dimitri Bian dan berkata, apakah kamu belum mati? Apakah kamu bersedia menjadi janda?" Dimitri Bian berkata gayung bersambut. Tinju merah muda Kinsey Hudson langsung mengenai. "Kinsey Hudson, aku tahu aku tampan, tapi aku tidak akan membiarkanmu begitu terangsang, kan? Apa maksudmu mengambil kesempatan untuk menyentuhku lagi dan lagi?" Kinsey Hudson segera pingsan. Pemimpin lainnya memandang Dimitri Bian dengan marah. Mengetahui tentang pertarungan antara Dimitri Bian dan Manson, Toad sangat khawatir. Dia takut bos barunya akan dihukum atau bahkan dipecat. Namun, sesuai harapan Toad, Dimitri Bian selamat dan sehat. Toad dengan hati-hati mendorong Dimitri Bian. Dimitri Bian berbalik dan bertanya, ada apa, bos? Apakah kamu tidak mengemasi barangmu? Kemasi barang-barangmu? Kenapa aku harus mengemas barang-barangku? Kamu tidak dipecat? Toad bertanya dengan heran. Apa? Kamu ingin aku dipecat? Dimitri Bian bertanya. Sial bos, bagaimana aku ingin kamu dikeluarkan? Hanya saja hampir semua orang yang melawan Manson memiliki akhir yang buruk. Apalagi kamu mengalahkannya di depan banyak orang. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, kamu akhirnya tahu betapa tangguhnya aku. Toad mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bos, kamu sangat perkasa dan berkuasa. Dimitri Bian hendak berbicara ketika Chelsea masuk mengenakan gaun putih. Gadis ini masih semurni Tianshan Snow Lotus. Setelah memasuki ruang kelas, Chelsea, yang selalu suka tersenyum, memiliki ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Dia menatap lurus ke arah Dimitri Bian dan kemudian berkata, ayo pergi ke kelas. Chelsea mengajar bahasa Inggris, dan dikatakan bahwa kelas 1 memiliki nilai bahasa Inggris terbaik di antara semua siswa sekolah menengah atas. Dimitri Bian punya banyak alasan untuk percaya bahwa ini pasti fakta. Tidak mungkin, siapa yang tidak menyukai wanita cantik? Kelas berlalu dengan cepat. Ketika kelas selesai, Chelsea berkata dengan ringan, Dimitri Bian, pergi ke kantorku nanti. Dimitri Bian akhirnya tahu kenapa Chelsea marah. Sepertinya pertarungan antara dia dan Manson membuat gadis ini tidak bahagia. Begitu Chelsea pergi dengan kaki depannya, Dimitri Bian mengikutinya dengan kaki belakangnya. Guru Chelsea, apa yang kamu inginkan dariku? Dimitri Bian bertanya pada Chelsea sebelum memasuki kantor. Chelsea berhenti, berbalik, dan menatap Dimitri Bian dengan marah. Kecantikan ini adalah kecantikan. Meskipun dia sedang marah, dia tetap terlihat baik. Katakan padaku, mengapa kamu bertengkar dengan Direktur Manson? Saya tidak membawa lencana sekolah saya. Dia akan memukul saya ketika dia muncul. Dimitri Bian berkata dengan tatapan menyedihkan. Bagaimana saya, seorang pendatang baru, tahu bahwa saya harus memakai lencana sekolah? Setelah mendengar ini, Chelsea menghela nafas dan berkata, Dimitri Bian, tahukah kamu bahwa Direktur Manson adalah dekan sekolah kita? Tidak baik bagimu untuk menyinggung siapapun.
kamu harus menyinggung perasaannya. Lagi pula, kamu masih jauh dari kelulusan. 1 tahun ini, apakah kamu tidak takut dia akan mencari alasan untuk berurusan denganmu? Dimitri Bian sangat tersentuh dengan keprihatinan Chelsea. Dia tersenyum dan berkata, jangan takut, saya yakin guru Chelsea tidak akan duduk diam. Chelsea tersenyum tak berdaya dan berkata, karena itu, ada kalanya aku tidak bisa melindungimu. Jangan terlalu tidak masuk akal dalam melakukan sesuatu di masa depan. Kamu pergi ke kelas. Karena itu, Chelsea berbalik dan pergi. Dimitri Bian tiba-tiba berkata saat ini, ngomong-ngomong, guru Chelsea, ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Apa? Dimitri Bian tampak sangat malu dan berkata, nilai bahasa Inggris saya tidak pernah bagus. Jadi saya ingin meminta guru Chelsea meluangkan waktu untuk membantu saya dalam bimbingan belajar saya. Saya tidak tahu apakah itu mungkin. Chelsea tampak gelisah. Dimitri Bian dengan sungguh-sungguh berkata dengan nada jengkel, guru Chelsea, saya selalu ingin mengubah takdir saya melalui pengetahuan. Awalnya itu adalah pernyataan yang megah, tetapi menurut Chelsea, itu sangat tulus. Kali ini dia tidak ragu-ragu, mengangguk dan berkata, ayo lakukan ini, mulai sekarang aku akan meluangkan waktu untuk memberimu les di siang hari setiap hari. Gadis yang baik hati. Dimitri Bian penuh dengan tawa hingga dia ingin kram. Namun ekspresinya tampak agak malu dan dia berkata, apakah ini baik-baik saja? Apakah ini tidak akan mengganggu istirahat Chelsea? Bukan apa-apa. Lagi pula, aku tidak pernah punya kebiasaan tidur di siang hari. Jadi itu saja. Nada suara Chelsea sangat tegas. Guru Chelsea, terima kasih. Dimitri Bian berkata dengan penuh terima kasih. Chelsea tersenyum dan berkata, oke, ayo pergi ke kelas. Ingatlah untuk datang menemuiku pada siang hari. Aku akan berada di asrama staf sekolah. Dimitri Bian mengangguk. Saat dia berbalik, wajah yang terlihat sangat tulus tadi langsung dipenuhi dengan senyuman jahat. Hewan ini makan dengan toat di siang hari. Dimitri Bian menyuruh hewan itu pergi dan berjalan menuju asrama Chelsea sendirian. Berdiri di depan pintu asrama Chelsea, Dimitri Bian mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka, dan wajah polos dan berantakan Chelsea terungkap pada Dimitri Bian dan berkata, masuk. Dimitri Bian mengangguk. Kamar tidur Chelsea didekorasi dengan sangat sederhana, tetapi memiliki semua yang dibutuhkan. Meskipun ruangannya agak kecil, namun cukup nyaman. Mungkin karena dia ada di kamarnya, Chelsea mengenakan t-shirt sederhana, dan di bawahnya ada rok pendek yang hanya menutupi bagian atas pahanya. Kurvanya sempurna. Aku benar-benar tidak menyadarinya, tapi gadis ini memiliki sosok yang sangat bagus, terutama kedua pahanya yang ramping, bulat dan montok, yang semakin menarik perhatian. Dimitri Bian melirik kamar Chelsea sambil tersenyum, lalu melihat sekeliling kamar Chelsea dan berkata, guru Chelsea, kamarmu sangat nyaman. Benarkah? Terima kasih atas pujianmu. Chelsea tersenyum dan berkata, oke, mari kita mulai les. Dimitri tersenyum dan mengangguk. Setelah mengucapkan puluhan kata, Chelsea tiba-tiba bertanya, Dimitri Bian, apakah kamu haus? Dimitri Bian tidak menanggapi. Chelsea menunduk dan melihat mata pria ini menatap lurus ke dadanya. Chelsea langsung memerah dan dia berkata dengan suara menjijikan, Dimitri Bian, di mana kamu mencari? Dimitri Bian berkata tanpa sadar, ini cukup besar. Begitu dia selesai berbicara, wajah Chelsea menjadi semakin merah, seperti stroberi matang, begitu lembut sehingga air akan menetes keluar dari dirinya jika dia meremasnya. Dimitri Bian terpesona olehnya. Tidak ada seorang pun yang berbicara, dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit ambigu.